Cek cek 1 2 3 cek. Oke, ada. Halo semuanya, balik lagi, sehat terus dan lancar juga kegiatannya. Kita akan membahas, ya tentu saja masih mengenai Roy Suryo CS. Kita sudah tahu ya, mereka ngadu ke Komnas HAM, meminta perlindungan. Jadi mengadunya mereka ke Komnas HAM menurut saya adalah sikap yang kekeh ataupun ngotot ya bukan otot. Ngotot bahwa apa yang dilakukan oleh mereka Roy Suryo CS itu benar. Padahal tidak, teman-teman. Mereka itu lupa apa yang sudah dilakukannya selama ini ya. Dari tahun-tahun ke belakang sampai sekarang. Yang terus mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi disertai dengan pencemaran nama baik, kemudian penghasutan dan yang lainnya yang memang negatif yang ditujukan kepada Pak Jokowi. Saya sudah ngomong sebelumnya, sebenarnya yang berhak mengadu atau melapor ke Komnas HAM itu adalah Pak Jokowi ya teman-teman. Jadi seperti yang saya bilang, banyak yang terbalik. Nah, ini masih menjadi pembicaraan yang hangat. Respon-respon dari netizen terus bermunculan karena apa yang dilakukan Roy Suryo ini dinilai sebuah kepanikan ataupun ketakutan ya. Kita lihat videonya seperti apa. Menyampaikan bahwa kriminalisasi terhadap akademisi, terhadap ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang sangat mengherankan, sesuatu yang sangat tidak lazim di dunia ilmu pengetahuan. Dan saat ini kami mengalami bukan hanya sekedar kriminalisasi, tetapi juga bahkan kami mengalami intimidasi oleh seseorang yang melaporkan kami karena yang bersangkutan saat ini secara de facto masih memiliki kekuasaan. Diintimidasi, dikriminalisasi. Sudah jelas-jelas Pak Jokowi itu menggunakan hak hukumnya untuk melaporkan orang-orang yang memang membuat gaduh, yang mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi. Dan kami dengan diundangnya kami, dengan ketidakjelasan posisi kami pada tanggal yang kami diaku mengikuti sebuah peristiwa yang tidak kami ketahui. Padahal saat ini sebenarnya kami sedang melakukan pekerjaan kami sebagai ilmuwan. Kami sedang melakukan pekerjaan kami sebagai akademisi untuk memberikan jawaban atas permasalahan, atas pertanyaan publik yang saat ini sedang kami lakukan. Kalau melakukan tugas sebagai ilmuwan ya teman-teman, menurut saya juga berhak dong berpendapat. Nah, mengenai ijazah aja yang dianalisis, seharusnya Roy Suryo Rismond itu teliti ya. File yang dianalisis itu berasal dari sosial media yang menurut ahli digital forensik yang real tidak boleh seperti itu. Itu kan merupakan sebuah kelalaian yang besar teman-teman. Dan pada akhirnya ya Roy Suryo menyalahkan Pak Sandi. Kita juga lihat di beberapa stasiun televisi Roy Suryo ya gitu deh, tidak mau disalahkan, menyalahkan orang lain. Yang kami rasakan adalah adanya perlakuan tidak adil dari seseorang yang akan menggunakan alat negara untuk kemudian menyalahgunakan undang-undang yang sebenarnya digunakan bukan untuk tujuannya. Jadi jelasnya adalah undang-undang ITE tapi dipaksakan untuk kemudian digunakan menjerat masyarakat biasa yang kemudian bahkan tujuannya adalah sebenarnya untuk ilmu pengetahuan. Yang kami pertanyakan itu hak publik untuk bertanya, dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu sampel saja. Dan kami melihat adanya sindikasi yang sangat besar di sini. Jadi itu yang kami laporkan kepada Komnas HAM, dan insya Allah Komnas HAM bisa kemudian, tadi yang saya dengar Pak Lulu dan Mbak Grace juga berkomunikasi dengan salah satu komisionernya Pak Ulil, dan moga-moga kami nanti bisa melihat perkembangan dan guna dari Komnas HAM ini, dan bahkan kami tidak hanya berhenti di sini karena kami akan menyampaikan ini ke level yang lebih tinggi lagi, yaitu di level internasional.
Cie, ada yang ngadu ke Komnas HAM nih ya. Kemarin ngadunya ke DPD RI, tidak digubris. Minta tolong ke Pak Presiden Prabowo, diam. Sekarang ke Komnas HAM, tidak tahu lagi besok ngadunya kemana. Ke KPAI kah, ke PBB kah, atau ke gangguan PLN. Makanya jangan so pintar, jangan so hebat. Gara-gara dengar kalimat saya kasihan, maka lari pontang panting minta perlindungan sana sini. Ke Damkar bang, besok ngadu ke BMKG. Ahmad Kozinudin, Rizal Fadilah, Roy Suryo, Tifa dan kawan-kawannya. Hari ini mereka mendatangi Komnas HAM dan mengadu ke Komnas HAM kalau Pak Jokowi itu katanya melanggar HAM. Dan mereka juga mengadukan kalau Pak Jokowi melakukan kriminalisasi terhadap mereka. Kok ada manusia seperti ini yang tinggal di Indonesia gitu? Mereka yang sudah menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, sudah menuduh skripsi Pak Jokowi salah, palsu, keliru, dan giliran Pak Jokowi sebagai warga negara, sebagai masyarakat, ingin membela diri dengan melaporkan mereka ke polisi, biar pembuktiannya di pengadilan, biar pembuktiannya di ranah hukum. Kok mereka panik, cari bantuan sana sini, cari perlindungan sana sini. Terus mereka sekarang berlagak sebagai korban. Come on. Apa ini? Orkestra apa ini? Kerjaan mereka ini sepertinya bikin gaduh aja gitu loh. Siapa yang gak kesel lihat perilaku-perilaku seperti ini di republik ini, teman-teman? Siapa yang gak kesel? Nah, kan, belum ada apa-apa, belum apa-apa, udah melapor, diskriminasi, gaya lama lu, yo Roy Suryo. Gaya lama lu ya, inilah orang-orang yang, kadang-kadang gemes ya, dia orang-orang begini ya, dia yang bikin gara-gara, disuruhnya ijazahnya palsu, ya Pak Jokowi, lalu setelah itu diladenin, lalu setelah itu bilangnya diskriminasi. Roy Suryo dan DKK. Ya. Aneh bin ajaib kalian ini sebenarnya, ya. Kalian ini aneh bin ajaib, serius. Ini aneh bin ajaib orang-orang ini, guys. Ya, menurut kalian gimana? Aneh bin ajaib nggak menurut kalian orang-orang? Tapi begitu banyak juga orang yang ini serius ya, ini aku gemes ini. Aku sebenarnya malas aku bikin konten ini, tapi agak sedikit gemes aku ya. Banyak juga orang yang mendukung mereka. Aneh bin ajaib kalian ini, ya kan? Soal ijazah kalian persoalkan ketika ditantangin melapor ke Komnas HAM. Aneh bin ajaib. Memang ya, kalau mereka yakin, mereka juga sudah mengatakan ijazah Pak Jokowi sampai 99, berapa gitu ya, palsu, harusnya nggak usah lapor sana sini, cari perlindungan sana sini, ya pertanggungjawabkan aja melalui proses hukum. Nah itu dia. Hebat lo semua, merasa sih paling terzolimi, paling tersakiti, paling dikriminalisasi. Buset, gila. Panik kan lo aslinya, mah ketakutan. Ngadu sono sini nyari backingan. Udah ke siapa? Ke Sultan, ke Rizik, ke Pak Prabowo. Semuanya nggak ada yang nanggepin. Sekarang lu ke Komnas HAM. Lempar bola panas ini ke Komnas HAM. Gila kali ya. Gila sih. Si paling tersakitin. Padahal kalian yang memulai. Kalian yang memulai. Pak Jokowi baru 1 langkah nih, kalian udah 1000 langkah. Panik banget asli, ketahuan banget paniknya, cari backingan sana sini. Sekarang ke Komnas HAM. Ini kalau Komnas HAM menanggapi dan menindaklanjuti, ini sih menurut gua jadi presiden buruk buat Komnas HAM. Bagaimana tidak? Ini hal yang sepele.
dan harusnya kalian udah tahu kebenarannya seperti apa. Benar seperti apa yang dibilang Bang Bar. Masalahnya kalian yang memulai. Pak Jokowi baru 1 langkah, ini udah 1000 langkah. Nyari pembelaan ke sana dan kemari, lapor ke sana dan kemari. Kenapa mereka terus mempermasalahkan hal ini ya teman-teman, dari tahun-tahun ke belakang sampai sekarang. Bahkan narasi-narasi ditambah, framing-framing ditambah oleh mereka. Salah satunya oleh Dr. Tipa, bukan hanya mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi, tapi juga mempermasalahkan Mas Gibran, teman-teman. Nah ini dia, kenapa? Tujuannya seperti apa? Adakah orang yang menyokong misalkan? Ada penjelasan dari Bang Rusen di sini, kita lihat. Banyak teman-teman nanya sama saya, Bang, apakah isu ijazah palsu ini ada orang di belakangnya? Ya, Tifa, Roy Suryo, Rismond dan lain-lain itu apakah ada di belakangnya? Gitu ya, yang backup atau menggelontorkan uang. Oke ya, ikuti saya. Jadi saya mau cerita gini. Yang pertama teman-teman harus paham bahwa isu ijazah palsu ya adalah isu politik. Bukan saintifik, bukan ilmiah. Politik. Ya, tidak. Ini politik. Nah, di dalam politik tidak ada sesuatu yang kebetulan. Ingat itu, di politik tidak ada sesuatu yang kebetulan. Selalu ada desain. Jadi kalau ada pertanyaan, ini ada yang mainkan, ya, Roy Suryo, Tifa, dan lain-lain itu hanyalah pion-pion yang didorong gitu ya. Betul jawabannya, gitu ya. Bahkan dari hasil diskusi dengan banyak pihak ya, saya berpendapat begini. Jadi ini kan masalah Pak Jokowi ini adalah isu antara, ya. Isu jadi dia antara. sebagai antara untuk apa? Untuk melakukan sesuatu yang lebih besar lagi sebenarnya. Misalnya kegaduhan, gitu ya. Karena kenapa harus dipakai dengan Pak Jokowi? Karena Pak Jokowi memang orang yang selama ini memang secara viralitas dia mempunyai itu. Nah, ketika lawan-lawannya ingin membuat gaduh Indonesia, maka melalui Pak Jokowi lah, ya, ini bisa berjilid-jilid, bisa meledak, bisa viral. Bayangin loh, kita sudah hampir 3 bulan loh tanpa sadar viral ya, tentang ijazah palsu ini di semua medsos. Tumbuh tokoh yang ngomong lagi, Hercules nongol, kemudian anti Hercules, kemudian itu semua desain untuk kegaduhan. Lalu kegaduhan itu untuk apa? Kegaduhan itu ya ada 2 hal. Yang pertama, bagaimana mendegradasi Gibran. Ya, kedua adalah bagaimana menutupi isu-isu yang sebenarnya yang lain, harusnya yang lebih dia besar. viral, seperti kasus-kasus korupsi yang besar-besar, mafia-mafia yang selama ini tambang, minyak, ya, komoditi dan lain-lain tertutup semua. Gitu ya. Nah, siapa orangnya di belakang mereka ini? Gitu. Nah, yang ketiga nih saya jawab. Tentu orang yang melakukan seperti hal ini, ya, melakukan sebuah viralitas dengan berjilid-jilid, itu menggunakan uang yang sangat banyak, membayar semua media, membayar semua buzzer, membayar semua influencer untuk membicarakan hal ini, gitu ya. Jadi ini bukan main-main. Dan ya, yang pasti ini lawan beratnya Pak Prabowo. Teman-teman, kita tidak perlu risau dengan upaya dari Roy Suryo dan CS. Tifausia yang ingin menggalang kolaborasi internasional, mendatangkan ahli-ahli untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi itu adalah palsu. Tetapi kita harus yakin dan bisa mendudukkan bahwa problem ini itu adalah problem yang terkait dengan apa yang saya sering katakan, politik fitnah dan politik kebencian. Tidak ada yang lain selain ini adalah bagian dari konspirasi jahat untuk menyerang dan menjatuhkan harkat martabat Joko Widodo, yang saya yakini dalam konteks ini ketika banyak orang yang semakin turun gunung untuk menunjukkan bahwa Jokowi adalah orang yang punya ijazah dan ijazahnya itu diyakinkan sejumlah teman-teman Jokowi yang menjadi saksi fakta, saksi sejarah, maka itu semua
sulit dibantah. Bahkan UGM sendiri sebagai pihak yang telah mengeluarkan ijazah Jokowi sudah memberikan verifikasi dan klarifikasi bahwa ijazah yang dikeluarkannya untuk mahasiswa atau mantan mahasiswa bernama Joko Widodo itu adalah sah dan asli. Jadi kalau sudah dinyatakan ada pernyataan verifikasi seperti itu, masih ada sikap ngotot terhadap situasi yang dihembuskan seolah-olah Jokowi adalah penjahat terkait dengan pemalsu ijazah, maka saya ingin katakan itu adalah bagian dari politik kebencian terhadap Jokowi. Itu kan dari mulai Pak Susnodu Aji, kemudian pakar hukum, akademisi, Prof. Simon mengatakan, bahkan saya lihat Peri Irwandi mengatakan ketika UGM memverifikasi bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli sudah selesai. Tapi tetap saja Roy Suryo CS itu kekeh ngotot ya, membuat narasi-narasi lagi, melapor sana sini, mengadu ke Komnas HAM yang sedang ramai-ramainya dibicarakan. Oke teman-teman, saya kira dicukupkan sekian informasinya. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. And that's it. Catch you later.